guys, oke, sekarang kita lanjutkan lagi tutorialnya nih. Sekarang kita masuk ke chapter baru ya. Kita sekarang belajar tentang perulangan ya, atau looping, oke. Nah, ini kita bikin dulu perulangan kayak gini ya, atau bisa disebut sebagai loop teman-teman semua. Jadi kalau kalian dengerin ada ya for loop, while loop, itu adalah perulangan ya. Nah, jadi sebelum kita bahas, kita akan tulis-tulis dulu di sini ya. Jadi kita itu akan bahas tentang yang namanya adalah perulangan ya. Ini adalah perulangan, oke. Ini adalah loop seperti itu. Oke, mantap. Nah, jadi kalau dari sebelumnya ya, kita kan udah belajar tentang percabangan teman-teman semua. Nah, ingat kalau percabangan gimana bentukan kayak gini ya, secara singkat gitu. Nah, ini adalah gini, terus ini gini, gitu. Terus ini ada aksinya di sini gitu ya, atau ada di sini juga. Nah, ini ada ke bawah, ini adalah stopnya ya. Ini stop, ini start. Oke. Nah, ini adalah untuk yang percabangan ya. Ini adalah percabangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perulangan. Nah, kalau misalkan di percabangan ya, teman-teman semua, dia itu turunnya itu ke bawah. Oke. Turunnya ke bawah. Nah, ini sekarang kita belajar tentang perulangan. Gimana kalau perulangan? Gini. Nah, kalau misalkan kita punya start ya. Nah, kan dia akan turun. Nah, terus di sini juga sama, ada kondisi juga ya. Di sini ada kondisinya. Kayak gini, terus misalkan kita punya false-nya ke bawah gitu. Terus kita punya true-nya ke sini. Nah, perbedaannya teman-teman semua, saat kita berbicara tentang percabangan, dia akan cenderung ke bawah ya. Bukan cenderung sih, rata-rata memang ke bawah ya. Karena dia akan melanjutkan sesuai dengan ini atau true atau false gitu ya. Kayak gitu. Nah, kalau perulangan teman-teman semua, dia itu akan balik lagi ke atas, ke sini. Oke, akan ke sini. Gitu. Nah, jadi aksinya ada di mana? Ada di sini. Oke, di sini ada aksi, gitu ya. Ini teman-teman semua, dia akan ngeloop, bener nggak sih? Kalau ini kan, kalau sudah selesai gitu kan ke sini ya, akan ke bawah gitu. Udah sekali aja gitu. Ini hanya satu jalur ya, atau satu eksekusi ya, satu eksekusi. Nah, kalau yang ini, karena dia akan muter di sini-sini aja, ya misalkan ke sini, set, kondisi true, oke, masuk ke sini, balik lagi. Oke, terus misalkan true lagi, oh masih kondisinya masih true, balik lagi, muter di sini, maka menjadi true ya. Misalkan, contohnya gini, kita punya angka, ya misalkan angkanya adalah 1 gitu ya. Terus kita mau tambahin dia 3. Misalkan ya, setiap looping. Misalkan ini angka 1, ini loop 1 ya. Loop pertama adalah ini. Nah, loop yang kedua, misalkan si angkanya kita tambahin dengan 3 misalkan ya. Angka ditambah dengan 3. Jadi berapa? Jadi 4. Oke. Terus misalkan yang looping ketiga, ini ada angka lagi ya. Misalkan ditambahin lagi. Jadi angka ditambah 3 lagi. Berarti 4 ditambah 3 jadinya adalah 7. Ya. Nah, jadi ini akan berulang nih si operasi yang ini ya. Ini akan berulang yang ini sama yang ini. Nah, berarti yang ini itu adalah aksi yang kita punya di sini. Oke? Kayak gitu ya. Nah, nanti ini walaupun ini sebenarnya enggak ini ya, harusnya angkanya ini juga ditambah juga dengan 3 gitu. Tapi enggak masalah. Yang penting itu adalah kita sudah melakukan satu lagi skema pemrograman ya, atau aksi kita itu diulang-ulang gitu ya. Nah, misalkan aja contohnya adalah di login ya, teman-teman semua. Jadi kalau di login, saat kita masuk ke sini, terus kalau loginnya misalkan false ya, bisa juga kita bikin false misalkan di sini. Ya, bukan true. Jadi kalau false dia balik lagi, minta login lagi. Terus aja gitu, minta login lagi kalau false ya. Nah, jadi mudahnya adalah kalau looping, dia naiknya ke atas teman-teman semua, mengulang aksi yang akan dilakukan. Kalau percabangan, dia akan memilih salah satu dan akan melanjutkan si programnya. Gitu ya. Oke, easy enough. Gampang banget ya. Sekarang kita coba deh. Ini kalau kita ngoding akan lebih jelas teman-teman semua. Nah, jadi gini. Kalau misalkan kita ya punya gini ya, misalkan angka misalkan sama dengan tadi 1 ya. Terus kita punya angka sama dengan angka plus 1 misalkan ya. Kan jadi 2 dong. Nah, terus kita bikin lagi angka sama dengan angka plus 1 lagi. Berarti jadi 3 ya. Ini kalau kita print gitu gampang banget. Ini angka gitu ya. Terus ini kita kopikan, kita pindahin ke sini, kita kopikan lagi, kita pindahin ke sini. Oke? Kayak gini. Ini kan sebenarnya adalah mengulang ya, mengulang yang ini, dan ini. Oke?
Nah ini kalau misalkan kita running teman-teman semuanya, kita coba run, ini kita klik aja, maka akan muncul kayak gini, lihat 1, 2, 3. Oke, gampang banget ya. Gampang banget. Nah sekarang berarti kalau misalkan kita lihat, ini sebenarnya berulang nih. Nah yang jadi masalah itu adalah gimana kalau kita mau melakukan ini sebanyak 100 kali gitu. Kan nggak mungkin ya, masih kita mau ngopiin ini semua gitu di bawahnya gitu ya, kan nggak mungkin. Itu kepanjangan, jadinya malah tidak efektif. Nah sekarang gimana caranya nih? Nah ada yang namanya adalah perulangan teman-teman semua untuk mengulang pekerjaan kita. Pekerjaan siapa? Kita. Oke. Nah sekarang kita bikin yang pertama deh ya. Jadi paling gampangnya gini, kita punya for ya, terus kita ada kondisi di sini. Oke, terus kita ada aksi di situ. Simple banget ya. Simple banget teman-teman semua. Jadi ini kalau misalkan ininya true, maka akan melakukan aksi ya. Sesuai dengan yang di sini teman-teman semua. Saat kondisinya true akan melakukan aksi. Oke, easy man, easy banget. Easy abis. Nah, sekarang kita coba deh. Nah, misalkan kondisinya apa? Nah, ini. Jadi kalau di Python itu kita enak banget ya bacanya ya. Kalau misalkan di bahasa lain kan gini ya. For, misalkan. Terus ada integer i. Misalkannya sama dengan 0 gitu. Kayak gini. Terus misalkan ada kondisinya i. Misalkannya kurang dari sama dengan 10 gitu kan. Ini terus misalkan i++. Opo iki? Nah, kita nggak tahu ini apa ya. Ini susah untuk dijelaskan. Nah, kalau di Python itu gampang banget teman-teman semua. Ini di C sama di Java ya, kayak gini ya. Nah, kalau misalkan ya di Python itu gampang. Kita bilang gini. For i ya di dalam. Oke. Misalkan contoh paling gampang ya. Ini saya kasih contoh, nanti kita akan bahas ya lebih dalam tentang range ya. Ini ditelan dulu aja teman-teman semua. Range misalkan adalah 5. Oke. Ini artinya adalah untuk semua i yang ada di range 5. Jadi istilahnya semua angka di sini akan dikasih i gitu ya. Oke bang, pusing bang. Oke, kita jangan dulu tulis di sini ya. Kita bikin dulu gini. Kita punya range. Misalkan gini ya, kita punya ini juga nanti kita akan bahas. Misalkan kita punya angka-angka ya. Angka-angka sama dengan gini. Ini adalah list teman-teman semua, itu adalah kumpulan data ya. Kita misalkan bikin gini, 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Misalkan kayak gini. Terus kan kalau kita print, maka ini ada angka-angka ini adalah ini ya, coba kita keluarin. Ini adalah Python 3 main.py ya. Akan muncul itu ya. Lihat, angka-angkanya ya, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, terus kita bisa bilang gini. Kalau misalkan kita bikin for i, oke, yang ada di dalam angka-angka 2, oke, artinya adalah i ini adalah si angka-angka ini, oke. Jadi nanti setiap berulang, si i-nya itu akan jadi 0, oke, terus i-nya akan jadi 1 gitu ya. I-nya akan jadi 2, oke. Oke, kita coba deh ya, kita print di sini. Oke, ingat kita bisa pakai ini ya, format string angka, oke, atau i sekarang ya. Gini, kita bikin gini ya. Gitu. Terus kita kasih di sininya adalah i gitu ya. Kayak gini. Oke, terus kita bikin di sini print. Ini adalah akhir dari program. Oke. Gampang ya, gampang. Masih bisa ngikutin? Masih bisa ya. Nah, coba kita lihat. Gimana hasilnya? Hasilnya kayak gini. Oke, lihat. Ya, jadi kita punya angka-angka berbentuk list ya. Ini adalah list teman-teman semua. Nanti kita akan bahas ya. Karena ini list itu banyak topiknya, tapi di sini saya perkenalkan dulu. Ini adalah list. Ini adalah list, oke. List seperti itu. Bentar, ini kita geser dulu biar kelihatan. Oke. Oke, mantap. Nah, lihat. Untuk i di dalam angka 2. Lihat ya. Untuk i, ya ini kan for itu untuk ya. Bahasa Indonesianya ya. For i di dalam angka 2. Pelan-pelan. Nah, print dengan format. Oke, string ini. I sekarang, lihat. I di dalam angka 2 ya. Jadi angka 2-nya kan ini ya. Nah, berarti untuk yang looping pertama, I sekarang adalah I ya. Adalah 0. Oke, yang pertama ya. Di print lah di sini. Oke, udah. Nah, terus dia balik lagi ke atas. Set. For I di dalam angka-angka 2. Nah, I-nya yang tadi kan udah diambil ya, yang 0. Oke, yang ini di bagian awal.
Sekarang masuk yang selanjutnya. Sekarang I-nya jadi 1. Oke. Sekarang I-nya jadi 1, di print jadi I-nya 1. Oke, kayak gini. Terus misalkan ini jadi looping selanjutnya, terus ada I-nya masuk lagi, yang 2 selanjutnya, maka ini menjadi 2. Ya. Terus juga 3 dan 4. Ini akan mengikuti ini. Oke, sekarang kita ganti ya. Gimana kalau I-nya itu adalah 0, 2 gitu ya, 4, sembarang deh, misalkan 8 gitu ya, terus 10. Nah, lihat yang terjadi teman-teman semua. Kalau misalkan kita bikin kayak gini, maka lihat. Enggak dong, ini kita save dulu ya. Coba kita clear lagi. Kita keluarin, lihat. Sekarang jadi 0, ya, 2, 4, 8, 10. Nah, ini akan mengikuti yang ini. Oke, gampang banget ya. Gampang abis. Gampang banget. Oke, nah sekarang berarti kita udah tahu nih. Kalau misalkan I simple ini. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan satu lagi ya, ini adalah dengan list ya. Coba kita bikin kayak gini, ini dengan list ya. Ini perkenalan dulu tentang list, tapi yang penting kita sudah tahu bahwa for ini akan mengulang-ulang si aksi yang ada di sini ya. Dengan mengambil nilai I yang ada di sini. Oke, ini adalah akhir dari program. Sudah. Nah, ini adalah akhir dari program 1 ya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada range ya. Kita akan bikin gini. Ini dengan range, oke. Nah, range gimana Bang? Oke, gini ya. Kita bikin angka. Ini jangan angka 2 deh. Ini kita ganti ya. Ini jadi angka-angka. Angka 2 gimana ya? Saya bingung. Ini kita bikin jadi angka 2 gitu ya. Ini kita bikin angka 1 gitu kan. Biar enak ya. Kita bikin kayak gini. Kita bikin. Oke, angka-angka list deh. Biar lebih mantap. Kayak gini ya. Biar ketahuan. Itu adalah dari list ya. Kayak gini. List. Oke, itu nama doang ya. Jangan pusing. Ini kita bikin range kayak gini. Nah, kita punya range. Range itu gini. Kalau range ya. Kita bikin 5. Oke, kayak gitu. Nah, sama. Ini juga sama. Untuk for-nya, kita bisa bikin kayak gini. For I in range 5 ya. Kayak gitu. Atau angka-angka range. Bisa juga. Angka-angka range ya. Kayak gini. Oke, terus kita bikin lagi ya. Print. Oke, ini sama ya. Ini untuk ini sama. Kita copy, kita taruh sini ya. Kayak gini. Dan ini adalah akhir dari program 2 ya. Kita taruh di bawahnya. Hilang kayak gitu. Ini adalah akhir dari program 2. Kayak gini gampang banget. Coba kita clear lagi. Kita keluarin ya. Kita keluarin. Lihat teman-teman semua. Untuk ini kan udah selesai ya. Udah selesai. Kita kasih enter deh. Kita kasih enter di sini. Biar kelihatan ya. Karena biasanya gitu pusing bacanya. Nah, kita bikin kayak gini. Oke, sekarang lihat range-nya adalah 5. Kalau kita print, ternyata I yang kita dapat adalah 0, 1, 2, 3, 4 ya. Karena dimulai dari 0 dan diakhiri dengan 4. Berarti 5 ini ujungnya nggak diambil ya. Ujungnya nggak diambil. Oke, mantap. Jadi sekarang paham ya. Kita punya range. Jadi kita nggak usah lagi bikin kayak gini nih. 0, 1, 2, 3, 4. Yang tadi ya. Kita nggak usah. Kita bisa pakai range ini. Oke, udah ya. Ini dengan range. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat kayak gini. Kalau misalkan range-nya kita ganti ya. Jadi ini kita berkenalan sebenarnya untuk yang looping ini ya teman-teman semua. Tapi kita pakai tools si range ini ya. Nah, sekarang selanjutnya si angka-angka range ini 3. Terus kita kasih enter gitu ya. Kita kasih enter, kita kasih enter. Kayak gini. Nah, terus kita kasih misalkan awalnya 1,5 gitu ya. Koma ini pembatas ya, bukan 1,5 di bilangan ya. Ini adalah pembatas 1, awalnya belakangnya adalah 5 gitu. Nah ini kalau kita keluarin, kita clear dan kita keluarkan gitu ya. Nah maka akan muncul kayak gini. 1, 2, 3, 4. Lihat, dia mulai dari 1. Oke, lihat dari 1 ya. Diakhiri dengan 5 di batas akhirnya, tapi 5-nya nggak diambil. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau 10 gimana Bang? Kalau 10 berarti jadi 1 sampai 9 ya. Gampang ya? Gampang. Oke, lihat 1 sampai 9. Oke, keren ya? Keren. Jadi sekarang kita udah tahu looping itu bisa mengulang-ulang. Oke, nah sekarang di dalamnya ini boleh apa sih Bang? Boleh apapun.
Ya, misalkan kalian mau bikin ini kita komen gitu ya, kita bikin misalkan print, misalkan saya keren gitu ya. Nah ini akan meng-print saya keren terus gitu ya. Nah ini kalau misalkan kita keluarin lagi, lihat tuh, lihat saya keren, saya keren, saya keren, saya keren ya. Ini akan berulang terus. Nah, oke, gampang banget ya. Gampang banget teman-teman semua. Nah, jadi sekarang kita sudah tahu fungsi dari C4 ya. Dia akan mengulang ini semua. Oke, selanjutnya ya. Nah, selanjutnya setelah dari sini, ini kan menggunakan range ya untuk looping. Oke, jadi kita di Python itu menggunakan tipenya kayak gini teman-teman semua, for i in ya, pakai menggunakan ini nih. Nah, lalu kita bisa gunakan di mana lagi? Nah, ini kita bisa menggunakan string ya, menggunakan string. Nah, ini keren nih, misalkan gini ya, kita punya string data str gitu ya, misalkan saya bilang gini, saya ganteng abis. Oke, kayak gitu ya. Terus kita bisa bikin looping dengan menggunakan ini. Oke, ini asik sih. Ini misalkan kita for i in data str gitu ya. Atau kita bisa bikin gini, for huruf, oke, di data str. Oke, jadi di data str ini kita bikin kayak gini. Terus kita print ya. Kita print langsung aja huruf gitu ya. Apa yang terjadi teman-teman semua? Ini kita bikin lagi. Ini adalah si akhir dari program ya. Kita taruh di bawahnya kayak gitu. Gile, mantap. Kita bikin kayak gini. Set ya. Gini kita bikin enter biar dia geser. Dan ini kita komen aja lah ya. Karena kan kita sudah tahu nih. Kita komen aja sampai sini biar kita fokus ya. Fokus di hasil kita. Oke, kita bikin kayak gini. Terus kita keluarin di sini ya. Lihat, jadinya saya ganteng abis. Oke, jadi dia bisa melooping per huruf yang ada di sini ya. Oke, keren banget. Oke, selanjutnya nih. Bang, pertanyaan Bang. Kalau kita mau bikin yang kayak gini gimana ya? Yang kayak apa di bahasa pemrograman lain gitu ya, misalkan. Ini kan dia akan melakukan operasi perulangan di setiap ininya ya. Misalkan gini ya. Nah, gini kan. Nah, berarti dia akan berubah nilainya gitu. Misalkan kita tambahin gitu ya. Misalkan I sama dengan I ditambah 1 gitu ya. Terus kita print I gitu ya. Nah, ini kan nggak bisa nih di for ya. Karena dia harus menggunakan in ini. Nah, kita bisa melakukan ini, tapi kita melakukannya di while. Oke? Nah, itu yang akan kita bahas di tutorial selanjutnya. Oke? Jadi, kita sudah selesai untuk membahas for, nanti kita akan bahas while. Nah, bedanya apa? Gitu ya. Oke, teman-teman semua, jadi itu adalah tutorialnya. Nah, nanti dari sini kita akan belajar tentang for, ya. Bentar, ini saya akan komen dulu. Ribet yang ngomong sambil merubah ini. Nah, oke. Nah, kita sudah belajar tentang for. Nanti kita akan belajar tentang while setelah dari sini. Nanti baru kita belajar yang lainnya ya. Karena ada enumerate, ada zip ya. Nanti baru kita latihan gitu. Nanti baru kita bahas list dan sebagainya. Oke, teman-teman semua. Jadi singkat saja sampai di tutorialnya. See you in the next video ya. Easy, my friend. For is easy enough. Oke. Teman-teman semua, keep coding, stay awesome teman-teman semua. See you in the next video ya. Bye.